Kali ini kita akan membahas alur cerita film ke-23 dari seri film James Bond yang berjudul Skyfall. Dalam film ini, James Bond yang diperankan oleh Daniel Craig harus menghadapi seseorang mantan agen MI6 bernama Silva yang diperankan oleh Javier Bardem yang menyimpan dendam pada atasannya yaitu M. Bagaimanakah alur ceritanya? Mari kita bahas alur cerita filmnya. Film berawal dengan memperlihatkan James Bond yang sedang masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan, Bond menemukan dua orang yang sudah tewas dan rekannya yang bernama Ron Son yang mengalami luka tembakan di bagian dadanya dan mengalami pendarahan yang cukup parah. Bond melihat harddisk di laptop sudah hilang. Kemudian, M yang sebagai pimpinan MI6 meminta Bond mencari harddisk yang sudah terlepas dari laptopnya. Bond langsung bergegas mengejar pelakunya. Dia keluar dari ruangan tersebut dan rekannya yang bernama Moneypenny sudah menunggu dan membawa sebuah mobil jeep. M memerintahkan bahwa tersangka yang membawa kabur harddisk yang berisi daftar penting harus bisa Bond dapatkan kembali. Aksi kejar-kejaran antara Bond dengan tersangka di tengah keramaian penduduk terjadi. Di sisi lain, Moneypenny ikut mengejarnya, menyusuri jalan searah kereta tersebut. Di markas MI6, M meminta tersangka untuk segera dilumpuhkan karena hampir berada di luar jangkauannya. Kemudian, Bond menaiki eksavator. Saat sedang memutar eksavator, Bond tertembak di bagian dadanya. Tersangka menembak rantai penghubung gerbong kereta tersebut yang membuat gerbong dia dan gerbong Bond terpisah. Namun Bond tidak kehabisan akal. Dia menusukkan cakar eksavator ke kereta dan melalui cakar eksavator Bond pergi ke gerbong tempat tersangka berada. Di sana aksi perkelahian di atas gerbong kereta kembali terjadi. Saat kereta memasuki terowongan, Moneypenny bersiap dengan snipernya untuk membantu Bond menangkap tersangka. Tetapi Moneypenny tidak dapat menembak karena Bond berada terlalu dekat dengan tersangka. Karena didesak oleh M, Moneypenny kemudian menembak, namun tembakannya mengenai Bond yang membuat Bond terjatuh ke dalam sungai. Dan tersangka berhasil lolos bersama harddisk yang dicurinya. Dan inilah film Skyfall. 3 bulan kemudian, di markas MI6 di London, Bond dikabarkan telah tewas dalam tugasnya. Keesokan harinya, M menemui Mallory, yaitu ketua komite intelijen keamanan. Dalam pertemuan ini diketahui bahwa harddisk yang hilang berisi identitas hampir seluruh agen NATO yang ada di organisasi teroris di seluruh dunia. Dan Perdana Menteri khawatir tentang hal ini. Akibatnya dalam waktu 2 bulan ini, M akan menjalani proses penggantian atau pensiun dini. M menolaknya dan bersikeras tak akan meninggalkan departemen MI6 dalam kondisi terburuk dan akan menyelesaikan seluruh tugasnya. Saat dalam perjalanan pulang, Tanner yaitu asisten M mendapat sinyal enskripsi dari jaringan yang tidak diketahui yang telah membobol harddisk yang dicuri 3 bulan yang lalu. Setelah dilacak, sumbernya berasal dari komputer M. Ketika Tanner mencoba untuk mematikan laptopnya, peretas itu mengirimkan GIF foto M dan menuliskan kata-kata "Ingat dosa-dosamu". M bergegas kembali ke markas dan ketika mobil mereka hampir sampai ke markas, mobil mereka dihadang oleh polisi. M keluar lalu melihat ledakan di markas MI6. James Bond yang nyatanya masih hidup berada di sebuah desa di daerah pinggiran pantai dan terlihat aksi Bond yang baru di mana Bond meminum dengan kalajengking beracun di tangannya, kemudian dipertontonkan kepada banyak orang. Keesokan harinya, Bond yang sedang berada di bar melihat tayangan CNN yang mengabarkan serangan teroris terhadap markas MI6 yang menyebabkan 6 orang meninggal dan banyak yang terluka. Sedangkan di tempat lain, M memandangi peti jenazah anak buahnya dan M bertekad akan mencari pelaku kejahatan ini. Kemudian M pulang ke rumah. Saat di rumahnya, M mendapati Bond yang sudah duduk di jendela kamarnya. Mereka satu sama lain saling kecewa. Di sini, M merasa kenapa Bond tidak menelponnya jika dia ternyata masih hidup. Di sisi lain, Bond sendiri merasa sedang menikmati kematiannya karena kecewa kenapa detik-detik dia akan menangkap pelaku malah dirinya yang menjadi sasaran tembak. Dan M tidak meminta maaf kepadanya.
Tujuan Bond kembali adalah karena dia mengetahui bahwa markasnya diserang dan MI6 membutuhkannya. Kini Bond siap untuk bertugas, namun dia harus mengikuti seleksi tes terlebih dahulu untuk dinyatakan siap dinas aktif dan boleh bertugas jika dinyatakan lulus. Bond kemudian menjalani tesnya di markas baru MI6 yang berada di bagian bawah bangunan. Tes diawali dengan tes fisik. Bond yang awalnya seperti kuat, nyatanya dia sangat kelelahan. Ketika menjalani tes menembak, dia pun gagal untuk mengenai sasaran dan rasa sakit di bagian dadanya kembali terasa. Tes selanjutnya yaitu tes psikologis. Dalam tes ini aturannya cukup mengucapkan kata yang pertama dipikirkan di kepalanya. Ketika menyentuh kata yang terakhir yaitu Skyfall, dia langsung mengakhirinya. Kemudian Bond masuk ke sebuah ruangan ganti untuk menyobek bahagian luka yang berada di dadanya. Dan ternyata di dalamnya masih terdapat sisa pecahan peluru. Lalu Bond meminta rekannya untuk menganalisa pecahan peluru tersebut dan hanya M yang bisa melihat hasilnya. Keesokan harinya, Bond bertemu dengan Moneypenny yang sebelumnya salah sasaran menembak dirinya. Moneypenny meminta maaf kepada Bond, lalu Bond bertemu M. Tak lama kemudian, M kedatangan Mallory yang tidak begitu menyukainya. Di hadapan Mallory, M mengungkapkan bahwa Bond lulus meskipun hampir gagal dan dia dinyatakan kembali dinas aktif. Mallory yang sentimen tidak suka dengan hal itu. Ketika Bond akan keluar, Mallory mengucapkan kata-kata, "Kenapa kau tidak menikmati kematianmu?" Bond hampir terpancing, akan tetapi M membelanya. Mallory yang kesal segera meninggalkan ruangan tersebut. Lalu Bond kembali ke Tanner yang sudah menemukan hasil dari analisa pecahan peluru tersebut. Hasil dari analisanya adalah benda yang terdapat di bagian dada Bond, yaitu selongsong tanpa uranium kelas militer yang jarang sekali orang miliki. Tanner memperlihatkan foto beberapa yang memilikinya dan Bond mengenali salah satu pelakunya, namanya adalah Patrice. Tanner melalui CIA mendapat informasi 2 hari lagi Patrice akan berada di Shanghai dan Bond ditugaskan untuk berangkat ke Shanghai. Ketika Bond pergi meninggalkan Tanner dan M bilang bahwa Bond sebenarnya tidak lulus tes. Sebelum berangkat ke Shanghai, Bond bertemu dengan rekan barunya, sang ahli IT yang disebut Q. Q memberikan dokumen keberangkatan Bond serta sebuah pistol khusus yang menggunakan sistem deteksi sidik jari dan sebuah pemancar radio. Di Shanghai, Bond mendapat pesan kode pesawat dan jam kedatangan Patrice. Keesokan harinya, Bond datang ke bandara dan melihat Patrice keluar dari bandara. Kemudian Bond pun mengikutinya hingga sampai di sebuah gedung. Di sana Patrice menjalankan misi jahatnya. Patrice membunuh petugas keamanan di sana. Bond yang sudah dibekali pistol pun mengikutinya. Ketika Patrice naik lift, Bond berlari dan meloncat naik di bawah lift tersebut. Namun, karena fisiknya masih belum sempurna, Bond tampak lelah sampai akhirnya lift tersebut berhenti. Bond melanjutkan pengintaian dan terlihat Patrice sedang mengeluarkan senjata dan merakitnya. Patrice merencanakan sebuah bentuk pembunuhan. Di seberang gedung terlihat beberapa orang dan seorang perempuan sedang mempersiapkan sesuatu. Ketika target sedang duduk dan melihat sebuah lukisan, Patrice langsung melancarkan aksinya dengan menembak kepala targetnya. Bond yang sudah diketahui Patrice hampir menjadi sasarannya. Aksi pertempuran terjadi hingga pada akhirnya Patrice terjatuh dari gedung tersebut. Hal itu membuat Bond kesal karena ia tidak bisa mendapatkan jawaban untuk siapa Patrice bekerja. Kemudian perempuan yang ada di gedung melihat kejadian tersebut. Lalu Bond menemukan sebuah logam koin yang berlogokan naga dan di pinggirnya serta terdapat tulisan Macau di koper yang dibawa Patrice. Di tempat lain, M yang sedang membuka laptop mendapatkan pesan dari sang teroris yang mengingatkan bahwa 5 nama agen intelijen di dunia yang akan mati setiap minggu. Kemudian muncul lagi pesan terakhir yang sama, yaitu ingat akan dosa-dosamu. Kini Bond berada di Macau. Di hotelnya Bond didatangi oleh Moneypenny yang membawa pesan penting untuknya. Namun Bond curiga bahwa Moneypenny adalah orang suruhan Mallory. Bond yang mendapat petunjuk dari logam yang berlogokan naga sekarang berada di sebuah kasino di Macau. Sesampainya di dalam, Bond ditemani oleh Moneypenny. Namun mereka berdua berpura-pura tidak saling kenal dan berkomunikasi menggunakan mic yang tersembunyi. Lalu Bond menukarkan logam yang berlogokan naga kepada kasir. Pada saat menunggu, Bond melihat ada wanita yang sebelumnya melihat Bond membunuh Patrice. Tak lama setelah itu, datang 2 orang yang membawa koper dan diberikan untuk Bond yang berisi uang senilai 4 juta euro. Bond berjalan menuju sebuah meja judi. Wanita itu terlihat mendekati Bond dan mereka berdua berbincang. Bond bisa membaca karakter seseorang. Bond juga mengetahui bahwa wanita yang bernama Saverin itu menyembunyikan pisau Beretta 70 di balik gaunnya. Saverin juga mengetahui kalau Bond membawa sebuah pistol.
Saat Severin bilang Bond yang menembak dan membunuh Patrice, Bond tidak mengelak karena ia bermaksud untuk bertemu dengan pimpinan Severin. Karena hal ini, Severin tampak ketakutan karena ada 3 orang pengawalnya yang mengendalikannya. Terlihat sebuah tato di tangannya yang menandakan rumah prostitusi di Macau. Setelah berbincang, Bond berhasil meyakinkannya untuk keluar dari lingkaran ini dan Bond akan berusaha untuk membunuh pimpinannya. Severin memberikan lokasi keberadaannya, yaitu di Chimera Harbor utara dermaga 7. Jika Bond selamat, dia akan menjumpainya di sana karena 1 jam lagi ia akan pergi menemui pimpinannya. Ketika Severin pergi, 3 pengawalnya mencoba membunuh Bond. Sampai akhirnya Bond bisa mengalahkan semua pengawal Severin. Di sisi lain, M yang bertemu dengan Mallory menjelaskan bahwa pelakunya diduga adalah orang yang dekat dengan mereka dan dia posisinya sama seperti Bond. Posisi yang dianggap Mallory tidak ada dan disebut bayangan. Keesokan harinya, ternyata mereka berdua sudah digepung. Tanpa diketahui, Bond langsung menyalakan alat pemancar radio mini agar posisinya diketahui oleh Q dan markas MI6. Dengan keadaan tangan diborgol, mereka semua sampai di pulau terpencil yang telah ditinggalkan oleh penduduknya karena dianggap telah terkontaminasi senjata kimia. Lalu Bond dan Severin dipisahkan. Bond masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh jaringan kabel. Tak lama kemudian, pimpinan penjahat datang. Dia bernama Silva. Silva bilang dulu dia menjadi agen andalannya M. Kemudian dia berkhianat pada negaranya dan menjadi seorang teroris. Hal ini persis seperti apa yang dikatakan oleh M kepada Mallory, bahwasanya musuh utamanya adalah orang yang dekat dengan mereka. Inilah jawabannya kenapa jaringan markas MI6 bisa dibobol dengan mudah. Bahkan Silva tahu bahwa Bond hanya mendapatkan nilai 40 dan tidak lulus tes. Lalu Silva mencoba untuk mencuci otak Bond bahwa M hanya memanfaatkannya seperti dahulu kepada dirinya. Silva mengajak Bond untuk bergabung dengannya dengan jaringan internet yang dia miliki. Dia dapat mendapatkan apapun di pulau itu. Segala kejahatan dapat dilakukan dari tempat itu. Namun Bond berpikir sehat dan tidak setuju dengannya. Ketika dibawa keluar ruangan, tampak Severin sudah terluka dan tangannya terikat. Silva menaruh sebuah gelas minuman di atas kepalanya dan dia meminta Bond untuk menembaknya terlebih dahulu. Bond terlihat sangat gemetar dan tembakannya meleset. Kemudian giliran Silva. Silva yang memang berniat membunuhnya menembak Severin hingga mati. Namun tidak bagi Bond. Bond berkelahi dan mengalahkan semua anak buah Silva, dan yang tersisa adalah Silva seorang diri. Dan tim akhirnya datang dan menangkap Silva. Silva yang ditahan dalam sebuah ruangan di markas MI6 didatangi oleh M yang dulu menjadi pimpinannya. Dan di sini Silva merasa telah dikhianati M. Dia menderita selama 5 bulan kurungan tanpa udara demi menutupi sebuah rahasia MI6. Hanya satu hal yang dia ingat, sebuah kapsul sianida yang disimpan di balik giginya. Kemudian dia pun menelannya, namun kematian tidak datang kepadanya. Silva memperlihat bahagian wajahnya yang rusak kepada M. M langsung pergi dan bergegas menghadiri penyelidikan dengan menteri terkait masalah kebocoran intelijen. Sedangkan Bond akan meretas komputer Silva dan mencari daftar rencana kejahatan selanjutnya. Kemudian Bond bersama Q mencoba meretas komputernya Silva. Dan ketika proses peretasan dimulai, Silva seperti merencanakan sesuatu dan terungkap sebuah terowongan kereta tua yang menjadi targetnya berada di jalan Grand Borough. Tiba-tiba setelah mendapatkan sebuah kata kunci jaringan keamanan, markas MI6 terbalik diretas. Seluruh pintu keamanan di gedung itu terbuka. Menyadari akan hal ini, Bond lari ke tempat Silva ditahan dan ternyata dia telah kabur melalui lorong bawah tanah. Bond yang mengejarnya terjebak karena akses pintu masuknya terkunci, sedangkan kereta hampir tiba. Bond menembak pintu dan masuk ke terowongan sebelum kereta datang. Silva yang telah merencanakan semua ini sudah berganti kostum menyamar menjadi seorang polisi. Bond meminta info kepada Q di mana keberadaan Silva, hingga akhirnya Q mendapatkan Silva yang telah masuk ke dalam kereta. Bond segera melompat ke kereta api yang sudah melaju. Bond melihat sesuai jalur kereta, dia berencana mendatangi M yang sedang dalam pertemuan dengan menteri. Kembali ke Silva yang sadar dikejar oleh Bond, kemudian berlari lagi dan menuju sebuah terowongan. Di terowongan hampir saja Bond menangkapnya, namun Silva telah mempersiapkan semuanya dan dengan radionya dia meledakkan terowongan dan melajukan kereta untuk membunuh Bond. Bond berhasil mengelak dan lagi-lagi Bond selamat.
Sedangkan Silva dan anak buahnya sampai di tempat penyelidikan, di mana M sedang berbicara kepada menteri bahwa dia khawatir teroris saat ini bukan lagi berada jauh, tetapi sangat dekat dengan mereka seperti bayangan. Dan kemudian Silva masuk dan menembak banyak orang. Kemudian Bond datang dan M berhasil terselamatkan. Silva pun berhasil kabur. Lalu Bond membawa M. Di sisi lain Bond berencana untuk menangkap Silva dengan menjadikan M umpannya. Mereka berganti ke mobil klasiknya Bond untuk menjalankan misi menangkap Silva dengan memancing mengikutinya. Lalu dia menuju Skotlandia di mana Bond dibesarkan. Sesampai di rumah lamanya, Bond dan M ketemu dengan Kincaid, yaitu penjaga rumah dari Bond masih kecil. Mereka menyiapkan beberapa senjata milik ayahnya. Persiapan untuk berperang pun mereka lakukan. Keesokan harinya, terlihat dari kejauhan anak buah Silva berdatangan. Namun tak diduga, datang sebuah helikopter tempur yang menembaki rumahnya. Bond segera mengamankan M dan Kincaid dan menyuruh mereka masuk menyusuri terowongan. Silva beranggapan bahwa Bond telah tewas. Silva segera menemui M di rumah aman. Silva mengajak M untuk mengakhiri hidupnya secara bersama, namun digagalkan oleh Bond yang datang melemparkan pisaunya ke punggung Silva. Yang membuat Silva tewas di tempat. Dikarenakan luka M yang semakin parah, M pun meninggal di pangkuan Bond. Di akhir cerita, Bond mendapatkan kado peninggalan dari M, dan terlihat juga Mallory sudah menggantikan M dan menjadi pimpinan barunya yang bernama M. Dan film pun selesai.